Halo pecinta India Silsila, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar channel ini terus berkembang. Malam telah larut, Kunal duduk terjaga di ruang tamu dan Yamini datang ke sana. Yamini bertanya pada Kunal apakah dia membutuhkan sesuatu. Kunal mengatakan Mauli tidak di rumah. Yamini mengatakan Mauli pasti sibuk di rumah sakit. Kunal bertanya kepada Yamini apakah Mauli masih mencintainya. Yamini mengatakan bahwa dia mengerti Mauli belum bisa memberinya banyak waktu, dia sangat sibuk. Dia menasihati Kunal bahwa hubungan diikat dengan benang lemah, jika dibiarkan kala ada rasa takut tergelincir dari tangan dan jika tegang, ada kemungkinan akan hancur. Kunal mengkonfirmasi Yamini apakah Mauli bisa mengkhianatinya. Yamini bertanya apakah Kunal pernah memikirkannya. Kunal menjawab dia tidak pernah menyembunyikan pemikiran darinya, atau bahkan berpikir tentang mengkhianatinya. Yamini berkata dia seharusnya tidak meragukan hubungannya dengan Mauli berdasarkan pertentangan beberapa jam. Mauli dan Ishan sedang tidur di sofa, dengan kepala bersandar di pundaknya. Senyum menyebar di wajah Mauli saat dia bermimpi tentang harinya bersama Kunal dan anak perempuannya. Dia bangun seketika dan mengatakan harus kembali ke rumah. Ishan menawarkan untuk mengantarkannya. Kunal menyeruput kopi di balkon dan masih memikirkan kebohongan Mauli. Mauli dengan hati-hati memasuki rumah agar tidak membuat suara. Beberapa kopi tumpah di baju Kunal. Dia datang ke ruang tamu dan bertanya kepada Mauli mengapa dia memasuki rumahnya sendiri dengan sangat hati-hati. Mauli mengatakan sudah terlambat pulang dan tidak ingin membuat gangguan. Mauli bertanya mengapa dia masih terjaga. Kunal menjawab bagaimana bisa tidur, ketika istrinya yang cantik sedang keluar di suatu tempat larut malam. Kunal membuatnya duduk dan membawa secangkir teh untuk istrinya yang tercinta, sambil tersenyum. Mauli tersenyum ketika memegang cangkir itu. Kunal menyentuh rambutnya, lalu segera menyadari Mauli mengubah parfumnya. Kunal mengatakan takut dengan penggantian barang-barangnya, bagaimana jika dia menggantikannya juga. Mauli menyinggung tidak ingin mendengar semua ini selarut ini. Mauli masuk ke dalam untuk ganti pakaian. Di dalam kamar, Mauli berjalan dengan gelisah sambil memikirkan dilema mentalnya mengenai Kunal dan Ishan. Kunal datang ke sana dan bertanya apa masalahnya. Mauli menjawab baik-baik saja. Kunal merasakan dia berbohong, kemudian mengetahui bahwa Mauli demam. Kunal khawatir dan pergi untuk mengambil obat-obatannya. Mauli mengatakan baik-baik saja, hanya saja sedikit lelah. Kunal membuka lemari pakaian dan file jatuh. Kunal membaca file itu tentang infertilitas Mauli. Dia pikir ini adalah alasan suasana hati sedih Mauli, dia selalu mendiskusikan keluarga dengannya dan itu adalah alasan mengapa dia tidur di klinik dan janji temu juga. Kunal kembali ke Mauli dengan wajah menangis. Mauli langsung khawatir. Kunal bertanya kepada Mauli mengapa dia bersembunyi darinya bahwa ada komplikasi dalam kehamilannya. Mauli bertanya komplikasi apa? Kunal berkata sekarang aku mengerti mengapa kau lekas marah, frustrasi, marah dan menjauhiku, aku selalu ingin punya anak dan memulai hidup baru, sekarang aku tidak akan memaksamu, aku ingin bayi tetapi tidak sebelum kau sendiri yang menginginkannya, untuk semua orang aku, Yamini dan ibu, kau dan kesehatanmu adalah yang pertama. Mauli menghentikannya dan bertanya komplikasi apa yang sedang dia bicarakan. Kunal berkata aku membaca laporan kehamilanmu. Mauli tersenyum dan mengatakan bahwa itu laporan merah pasiennya. Kunal berkata sejenak aku kehilangan hidupku. Mauli menggodanya dan Kunal mencium dahinya lalu pergi, sementara Mauli mendapatkan matanya berkaca-kaca. Ishan membayangkan perayaan pernikahannya dan Mauli dalam mimpi dan melihat Kunal. Dia bangun dan berpikir mimpi dan kenyataan seperti tanah dan langit yang tidak bertemu dengan mudah dan jika terlihat akan bertemu di titik tertinggi, masih sangat jauh. Kunal berpikir bahwa Mauli tidak mencintaiku lagi atau aku terlalu banyak berpikir. Mauli menangis memikirkan masa lalu dan sekarang. Di pagi hari Mauli merasa menyesal karena menyebut Ishan sebagai Kunal. Radhika dan Yamini menenangkannya dan memintanya untuk memperbaiki kesalahan ini. Mauli memeluk Yamini dan pergi. Yamini bertanya kepada Radhika apakah menurutmu dewa berharap agar Pari, Misty, Kunal, dan Mauli tetap bersama.
Radhika berkata, aku hanya tahu satu hal yang Mauli butuhkan dan pantas mendapatkan kebahagiaan sekarang, dia telah menanggung terlalu banyak kesakitan dalam hidup. Yamini berkata, ya, tapi kita jatuh cinta sekali dan bagaimana jika takdir ingin mereka bertemu lagi dan lagi. Mauli mendengarnya. Kunal berpikir tentang Mauli dan kebohongannya. Mauli muncul dan pergi untuk bersiap-siap. Ketika Kunal bertanya, Mauli mengalihkan topik dan pergi ke kamar kecil. Kunal menjadi curiga. Mauli berpikir, aku menipu keduanya, baik Kunal maupun Ishan, aku perlu mencari solusi segera. Ishan berpikir bagaimana Pari menyebut Yamini, Radhika, Kunal, Mauli, Misty dan Ishan sebagai keluarga bahagia. Dia mendapat telepon dari Mauli, yang memintanya untuk bertemu di mall dekat klinik. Ishan berusaha menghindari menyatakan anak-anak sendirian. Mauli mengatakan telah mengirim Pramila untuk merawat mereka. Mauli mendekati toko bunga dan menulis pesan, Kunal mengikutinya. Ishan sedang menunggu Mauli di kedai kopi. Mauli akan pergi ketika dia dihentikan oleh Kunal dan Kunal menyindir buket bunga dan hadiah yang dibawa Mauli. Mauli menyembunyikan catatan yang sudah ditulisnya ke dalam tas dan Kunal melihatnya. Mauli mengatakan, ini untukmu. Dia menyerahkan buket dan hadiah itu. Kunal menyindir lagi melihat kemeja biru yang sama. Kunal terus saja menyindir Mauli membuat Mauli salah tingkah dan berkata kepalanya pusing lalu mengajak Kunal untuk pulang. Ishan datang ke kafe dan menyadari hari Valentinenya akan menjadi bahagia. Dia berpikir untuk mulai refresh dengan Mauli. Radhika memikirkan kata-kata Yamini dan menelponnya tapi tidak terhubung dan tiba di rumah Ishan untuk bertemu Misty dan Pari. Dia bertemu mereka, kedua gadis senang setelah bertemu Yamini. Yamini bertanya tentang studi mereka, kesenangan Del. Misty mendedikasikan Kunal sebagai ayah Pari, kemudian Yamini mengatakan dia adalah ayahmu juga. Yamini mengatakan pada mereka tentang harapannya untuk tetap bersama. Pari mengatakan itu akan menyenangkan, Radhika akan membuat prata, nenek akan memberikan coklat, Mauli akan membantu dalam pekerjaan rumah dan Kunal akan membawa kita keluar, tapi apakah itu mungkin? Yamini mengatakan semuanya mungkin untuk malaikat kecilku. Yamini, Misty dan Pari saling menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Di mobil Kunal secara tidak langsung kembali menyindir Mauli dan membawanya ke kafe yang sama di mana Ishan sedang menunggu Mauli. Ishan senang melihat Mauli, tapi dia sedih melihat Kunal. Kunal sinis menyindir Ishan menyatakan kau ditemukan di setiap tempat di mana istriku Mauli berada. Ishan berkata aku sedang menunggu seseorang, dan mereka berdua bergabung dengan meja Ishan juga. Kunal menawarkan sampahnya ke Ishan. Kunal bertanya tentang pertemuan kekasih Ishan dan memintanya untuk melupakannya dan menemukan yang baru. Ishan mengatakan dia mungkin sibuk dan Ishan pergi. Mauli mengatakan kepada Kunal bahwa dia melukai perasaan Ishan, dan kemudian Kunal pun marah. Terima kasih telah mampir di channel ini, jangan lupa like, komen dan share agar channel ini